Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah wa ba'dah. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kisah-kisah perbedaan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ini langsung saja, yang pertama itu perbedaan dan persamaan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Jadi sebagaimana kisah di surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, itu disebutkan bahwa Nabi Musa berbeda pendapat dengan Nabi Khidir. Yang pertama itu adalah perbedaan pendapat saat Nabi Khidir melobangi perahu, lalu kemudian Nabi Khidir membunuh anak kecil, Nabi Khidir kemudian membenarkan tembok, yaitu perbedaan. Itu perbedaan-perbedaan, namun yang paling penting persamaannya adalah di dalam ayat 82 ini. Ayat 82 disebutkan wa ma fa'altuhu an amri, dzalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra. Dan bukanlah aku melakukannya itu semuanya, tapi itu menurut kemauanku sendiri. Artinya Nabi Khidir itu dipandu oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga melakukan sesuatu hal yang Nabi Musa tidak ada pengetahuan tentang itu, sehingga berbeda pendapat. Tapi persamaannya Nabi Musa tidak berbeda pendapat dengan Nabi Khidir itu juga karena atas dasar wahyu Allah yang telah diwahyukan di dalam kitab Taurat, dan Nabi Khidir juga melakukan juga atas berdasarkan wahyu. Oleh karenanya perbedaan pendapat bagaimanapun itu harus diakhiri dengan persamaan, sama-sama mempunyai dasar yang kuat, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' maupun Qiyas. Berikutnya perbedaan pendapat ini adalah perbedaan pendapat antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, di mana di dalam surat Al-Anbiya itu disebutkan bahwa dan ingatlah kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya, di dalam surat Al-Anbiya atau surat yang ke-21 ayat 78. Ini penjelasannya bahwa tanaman tersebut adalah pohon anggur yang buahnya telah masak lalu dirusak oleh ternak kambing seseorang. Maka Nabi Daud memutuskan agar ternak kambing itu diserahkan kepada pemilik kebun anggur sebagai gantinya. Maka Nabi Sulaiman berkata, bukan demikian wahai Nabi Allah. Nabi Daud kemudian bertanya, lalu bagaimanakah pendapatmu? Nabi Sulaiman mengatakan bahwa hendaknya kebun anggur itu diserahkan kepada pemilik ternak kambing, agar ia mengurusnya sampai kurma itu berbuah lagi seperti semula, dan ternak kambingnya diserahkan kepada pemilik kebun kurma. Maka pemilik kebun kurma boleh memanfaatkan kambing itu. Manakala kebun kurma itu telah kembali berbuah seperti sedia kala, maka kebun kurma itu diserahkan kepada pemiliknya. Begitu pula ternak kambing diserahkan kepada pemiliknya. Hal tersebut yang dimaksudkan oleh firman Allah, maka kami telah memberikan pengertian kepada Nabi Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Jadi saudara-saudari, ini adalah perbedaan antara sesama nabi, sebagaimana Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ini Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Nah, yang paling penting kan ini, Allah kemudian menyikapi perbedaan pendapat antara kedua nabi ini disebutkan di sini, wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala wa yusabbihana wat-thair wa kunna fa'ilin. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Nabi Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Fahamnaha Sulaiman. Dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bertasbih kepada Daud, dan kamilah yang melakukannya. Quran surat Al-Anbiya atau surat ke-21 ayat 79. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan pendapat itu wajar-wajar saja. Asal itu semua adalah didasari oleh ilmu, argumen, oleh keilmuannya yang ada pada dirinya. Kalaupun salah satu harus mengalah, itu adalah hal biasa, karena niatnya adalah untuk kebenaran. Dan hal ini juga sebagaimana
nanti akan kami sebutkan sahabat Umar bin Khattab itu ada satu hadis yang menyebutkan bahwa sahabat Umar bin Khattab itu juga menyerahkan itu pendapatmu yang kau peroleh dari Rasulullah. Oke, ini beberapa hadis selanjutnya bagaimana Rasulullah menyikapi perbedaan cara membaca. Ini di sini ada hadis yang panjang bahwasannya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar dari Hisam bin Hakim membaca surat Al-Furqan semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan aku menikmati bacaannya. Ternyata dia membaca dengan dialek yang berbeda-beda yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah membacakannya kepadaku, sehingga hampir saja aku menarik kepalanya ketika sholat. Namun aku berusaha menahan kesabaranku hingga ia mengucapkan salam. Lantas aku mengikatnya dengan pakaiannya dan aku tanyakan, siapa yang mula-mula membacakan surat Al-Quran kepadamu yang aku dengar engkau membacanya tadi? Ia menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membacakannya kepadaku. Aku lalu bertanya, lalu aku berkata, sahabat Umar ya berkata, engkau dusta sebab Rasul membacakan kepadaku tidak seperti yang engkau baca. Maka aku bawa Hisam bin Hakim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku laporkan, aku telah mendengar orang ini membaca surat Al-Quran tidak dengan dialek seperti yang kau bacakan kepadaku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, lepaskanlah dia, bacalah ya Hisam. Lantas kemudian Hisam bin Hakim membaca bacaannya sebelumnya aku mendengarnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, begitulah surat itu diturunkan. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah wahai Umar. Aku pun membaca sebagaimana yang beliau bacakan kepadaku, dan beliau juga berkomentar, begitulah surat Al-Quran diturunkan. Sesungguhnya surat Al-Quran ini diturunkan dengan 7 dialek, maka bacalah apa yang mudah bagimu. Ini sudah jelas bahwa hendaknya kalau kita menemukan sebuah perbedaan, kita bersabar sebagaimana sahabat Umar itu, lalu kita menemui orang yang kita anggap lebih tahu, kan begitu, sehingga ada orang ketiga untuk menyelesaikan perselisihan itu. Oke, dan ini sekali lagi Rasulullah pun mengajarkan perbedaan. Di sini ada perbedaan cara membaca Al-Quran yang dikenal dengan qiraah sab'ah. Berikutnya bahkan Rasulullah juga tidak mencela para sahabat yang berbeda pendapat. Ini ada satu hadis diriwayatkan Imam Bukhari, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Nafi dari Ibnu Ammar yang berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami ketika beliau kembali dari perang Ahzab, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Lalu tibalah waktu sholat ketika mereka masih di jalan. Sebagian dari mereka berkata, kami tidak akan sholat kecuali telah sampai tujuan. Dan sebagian lain berkata, bahkan kami akan melaksanakan sholat, sebab beliau tidaklah bermaksud demikian. Maka kejadian tersebut diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak mencela seorang pun dari mereka. Nah, ini adalah satu hadis yang bisa kita pahami bahwa satu perintah ucapan Rasulullah itu bisa dimaknai berbeda oleh para sahabat, dan kemudian setelah perbedaan itu terjadi Rasulullah tidak mencela keduanya. Oke, berikutnya ketika pendapat sahabat Umar tidak disepakati oleh sahabat yang lainnya. Ini ada satu kisah yang saya sebut tadi itu, di sini disebutkan, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Bashar, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Salamah, dari Dzar, dari Ibnu Abdurrahman bin Abza, dari bapaknya, bahwa ada seseorang yang datang kepada Umar, sahabat Umar, dan berkata, aku junub dan aku tidak mendapati air. Sahabat Umar kemudian menjawab, jangan sholat. Ammar bin Yasir berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah kamu tidak ingat saat kita dalam pasukan dan kita sama-sama junub, kemudian engkau tidak sholat sedangkan aku berguling di debu lalu aku sholat. Lantas kita datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal tersebut kepada beliau, dan beliau bersabda, cukuplah bagimu tayamum. Lalu beliau menepukkan kedua tangannya ke tanah dan meniup keduanya, lalu mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Perawi ragu sampai siku-siku atau kedua telapak tangan. Kemudian sahabat Umar berkata, aku memasrahkan kepadamu untuk berfatwa dengan ilmu yang kamu ketahui. Lalu ini saudara-saudari bahwasanya perbedaan pendapat itu mungkin banyak faktor yang
melatar belakangi, termasuk diantaranya adalah karena seperti ini sahabat Umar itu tidak ingat, lalu kemudian ada sahabat yang lain menjawab bahwa pernah ada kejadian seperti itu dan Rasulullah memberikan solusinya, dan sahabat itu kemudian memberikan fatwa berdasarkan yang tidak diingat oleh sahabat Umar. Oke, ini adalah beberapa kisah-kisah para nabi dan para sahabat yang berbeda pendapat. Oleh karenanya yang paling mendasar dari perbedaan-perbedaan ini adalah bahwasannya argumen atau alasan-alasannya. Nah, ini sebagaimana ada satu hadis yang diriwayatkan, sebagian hadis yang paling belakang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Namun ini beberapa perawi hadis itu juga mempunyai sambungannya. Ceritanya seperti ini. Pernah seorang sahabat Ansor menjadi imam di Masjid Quba. Setiap kali hendak membaca surat untuk mereka, ia mengawalinya dengan membaca surat Qul huwallahu ahad hingga selesai. Kemudian baru ia membaca surat yang lain. Ia melakukan hal ini pada setiap rakaat. Berarti sesudah amin, lalu kemudian sahabat ini pas ngimami membaca surat Al-Ikhlas, baru surat lainnya. Nah, sahabat-sahabatnya berkata kepadanya, sesungguhnya engkau selalu mengawali dengan surat Al-Ikhlas dan engkau tidak merasa cukup dengannya tanpa membaca surat yang lain setelahnya. Sekarang silakan pilih, engkau membaca surat Al-Ikhlas saja atau engkau meninggalkannya dan membaca surat yang lain saja. Kemudian sahabat ini menjawab, aku tidak akan meninggalkan surat itu. Jika kalian suka aku mengimami kalian seperti itu, maka aku akan melakukannya. Jika kalian tidak suka, aku akan meninggalkan kalian atau cari imam yang lain. Sedang mereka menganggap ia adalah orang yang terbaik di antara mereka, dan mereka tidak suka orang lain yang mengimami mereka sholat. Ketika Nabi SAW datang mengunjungi mereka di Masjid Quba, mereka menceritakannya kepada beliau. Lalu beliau bersabda, wahai fulan, mengapa engkau menolak apa yang diperintahkan teman-temanmu kepadamu? Apa yang membuatmu selalu membaca surat itu, surat Al-Ikhlas setiap rakaat? Ia menjawab, saya menyukai surat itu. Beliau bersabda, kecintaanmu pada surat itu akan memasukkanmu ke dalam surga. Ini adalah alasan bagaimana salah seorang sahabat ini alasan membaca surat Al-Ikhlas. Nah, alasan-alasan yang paling tersirat di dalam surat ini adalah karena rasa cintanya kepada surat Al-Ikhlas. Bukan mengurang-urang surat Al-Ikhlasnya saja, tetapi apa yang termuat di surat Al-Ikhlas. Itu penjelasan beberapa syarih atau pensarah dari hadis ini. Oleh karenanya, bahwasannya kita setiap menemui perbedaan, kita yang pertama adalah mencoba menggali argumentasi dari orang-orang atau orang yang melakukan perbedaan itu dengan kita. Artinya kita harus berdialog. Berdialog bukan berdebat, tapi berdialog, berdiskusi. Nah, setelah kita menemukan apa argumentasi orang yang berbeda itu, lalu kita bisa mengolahnya. Oh, bisa jadi itu adalah karena perbedaan hadis yang dipakai, sehingga kemudian terjadi perbedaan perilaku atau cara ibadah. Nah, hal-hal seperti itu penting, apalagi dalam kondisi seperti ini, di mana kondisi teknologi informasi yang kadang-kadang itu ada hooknya, memang untuk memecah belah, dengan tujuan memecah belah harus kita sikapi dengan cerdas. Cara cerdas untuk menyikapinya adalah kita berdialog atau kita mencari informasi apa yang menyebabkan mereka berbeda, lalu kemudian kita gali dari alasan mendasar apa yang mereka lakukan, mungkin karena juga berbeda konteks dan lain-lain konteks yang dihadapi. Oleh karena itu, maka kita bagus sekali pada kesempatan hal ini menegaskan bahwa perbedaan itu adalah biasa kita dialogkan, lalu kemudian kita tetap rukun, karena kalau tidak rukun maka itu yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Rasulullah SAW. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.